Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan baca bab 6 yang bertajuk Satu Kenangan dari novel Pasangan Rahasia. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Hansel menggunakan jasnya untuk menutup tubuh bagian bawah sang istri agar tidak dipandang seenaknya. Meskipun Calvin sendiri tidak bermaksud buruk dengan mengambil kesempatan, justru baru sadar akan kekhawatiran itu sekarang, melupakan bahwa Erin mungkin saja tidak nyaman saat menerima bantuan untuk mengambilkan anting yang terjatuh. Apa kau ingin terus berjongkok di bawah sana? Oh, Calvin segera bangkit dengan sikap canggung. Ini milikmu. Tanpa sadar dia berkata seakan mereka sudah dekat sebelumnya. Erin mengambil antingnya bertepatan saat pintu lift terbuka. Dia segera keluar setelah memberikan hormat pada atasannya. Lebih baik jika dia mundur lebih awal sebelum situasi menjadi buruk. Erin mengambil cermin yang disimpan di dalam laci dan mengenakan antingnya dengan cepat. Pada saat yang bersamaan, dering singkat ponselnya terdengar, membuat dia langsung membaca pesan yang masuk. Hansel, kau baik-baik saja? Seharusnya Erin yang menanyakan hal itu karena suaminya terlihat sangat marah. Dia hanya tegang saat menghadapi situasi di mana suaminya dan pria yang masih berharap padanya ada di satu ruangan. Erin, ponsel yang masih menyala hampir terlompat dari tangan. Erin langsung mengusap dadanya agar gerak pompa jantungnya kembali tenang. Sudah cukup menegangkan pada pagi harinya, kini Gina sebagai teman tidak meringankan itu semua. Aku sangat iri karena engkau mendapatkan pesan dari kesayanganmu, sedangkan aku tidak. Kalau begitu, kau harus melakukan kejutan buta untuk mendapatkannya satu. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengecani mereka satu persatu. Cukup kenalkan aku pada seorang teman priamu. Kau pikir aku punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama teman-temanku? Memang wanita karir yang begitu sibuk, Gina berucap lesu. Pada waktu yang sama, Calvin muncul, menatap wanita yang tampak tidak acuh akan kehadirannya. Dia ingin meminta maaf atas kejadian tadi, tetapi mungkin lebih baik untuk tidak membahasnya lagi. Calvin, kau sudah datang? Gina mendekat. Ya, senior. Duduklah di tempatmu, aku akan mengajarkan beberapa hal yang mengenai Kia Corporation. Erin duduk di tempatnya dan mulai bekerja. Tidak mempedulikan apapun yang ada di sekitar. Memang seperti itu dirinya setiap kali bertemu dengan pekerjaan. Seringkali lupa waktu kalau tidak diingatkan. Sama dengan hari ini, saat semua beristirahat di jam makan siang, Erin tetap setia di depan komputer. Dia bahkan tidak tahu kalau perutnya sejak tadi sudah berbunyi dan meminta untuk diisi. Ketika Erin berbalik hendak menyalin dokumen yang sudah dicetak, langkahnya terhenti lantaran menemukan Calvin. Ruangan kosong sekarang dan melihat ada dua cangkir di tangan membuat dia berpikir bahwa satunya ditujukan padanya. Aku membawakannya untukmu. Erin tidak mengubris, justru segera keluar dari ruangan, tidak memberikan waktu untuk mereka berbasa-basi lebih dulu. Dia meninggalkan Calvin seorang diri dan menyelesaikan tugasnya. Detik itu juga dia terpikirkan mengapa harus melangkah terburu di saat ruangan terbilang kosong. Jika tidak akan ada yang memakai mesin kopi. Selesai urusan ngopi, Erin kembali ke ruangan. Satu cangkir minuman ada di atas meja kerjanya. Pastilah Calvin yang meletakkan di sana, baru setelah itu kabur entah kemana. Sekarang, apa yang harus dia lakukan dengan satu cangkir minuman itu? Jika meminumnya, Calvin akan menaruh harapan besar pada hubungan mereka yang sejujurnya sudah berakhir. Jika tidak meminumnya, bukankah itu akan menjelak air ludah sendiri? Erin akan menjadi orang yang membuat masa lalu dalam hubungan satu rekan sekerja. Tidak ada yang salah dari memberikan secangkir minuman padanya, karena bukan hanya Calvin saja yang pernah melakukan itu. Gina juga sama satu rekan kerja lainnya. Erin mengembuskan napas panjang seraya merebihkan rambut kepalanya ke belakang. Memutuskan perkara secangkir minuman saja membuat dia sangat frustrasi. Suara dering ponsel menarik Erin untuk merongah isi tas. Dia langsung waspada memperhatikan sekeliling sebelum mengangkat panggilan. Orang yang membuat dia harus bersikap seperti itu sudah pasti adalah suaminya. Erin, aku membutuhkanmu sekarang. Apa maksudmu? Hanya datang saja dan bantu aku. Suara itu terdengar sangat panik. Sesuatu sedang terjadi. Kau baik-baik saja? Erin ikut panik. Tidak, maka dari itu aku membutuhkanmu. Ada di mana engkau saat ini? Ternyata meraih tas dengan segera. Aku di tempat parkir. Baiklah, aku akan segera ke sana, ucap Erin kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang tidak diketahui sejak tadi yaitu Calvin masih ada di ruangan. Dia berjongkok di dekat meja kerjanya karena harus mencari sebuah dokumen di dalam laci. Sudah pasti dia kecewa ketika melihat cangkir minuman pemberian tidak usah isinya sedikit pun.
Sementara Erin sudah sampai di basement mencari-cari keberadaan suaminya. Dia mengamati lampu yang menyala di antara semua mobil hingga menemukan di mana letak kendaraan pribadi Hansel. Erin langsung naik ke dalam mobil bersama ekspresi kekhawatiran tidak lepas dari wajah. Tepat saat dia sudah duduk dengan aman menoleh ke bangku kemudi, dia menemukan Hansel sedang tersenyum. Saat itu pula dia sadar kalau dia tidak ada hal buruk yang terjadi. "Kau mengajakiku? Aku harus memakai cara untuk agar kau datang." Erin memijak pangkal hidungnya, menyingkirkan semua kekhawatiran. "Jadi untuk apa kau minta aku datang?" "Makan siang. Aku yakin jika perutmu itu belum diisi setelah aku memperingatimu tadi malam. Kau sudah lupa? Aku berniat untuk mengindahkan peringatanmu tadi, tapi kau sudah menelponku lebih dahulu." Hansel mengangkat alisnya lalu memeriksa jam tangan. "Sudah lewat setengah jam dari waktu makan siang. Seharusnya aku masih menemukanmu berada di ruanganmu." Erin sedikit gelisah. Apa kau datang ke ruanganku?" Dia berharap momen antara dia dan Calvin tidak dilihat. "Ya, aku sengaja melewati ruanganmu dan melihat keluargamu saat bekerja. Aku akan berimu gaji tambahan untukmu karena menjadi pegawai teladan." Kalau pada saat seharusnya Calvin belum muncul, pikir Erin, suara mesin membuat perhatian Erin teralih. "Kemana kita akan pergi? Masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku sudah katakan padamu kalau kita akan pergi makan siang." Tapi aku..." Hansel mengangkat tangannya hingga mencapai kepala sang istri lalu menekannya ke bawah. "Tundukkan kepalamu agar tidak ada yang memergoki kita." Erin menunduk saat ini, tetapi dia masih saja bersuara, "Sebaiknya jangan terlalu jauh karena waktu istirahat akan segera berakhir." Hansel tidak bersuara dalam beberapa waktu, perlahan menjauhi perusahaan. Perlahan pula tangannya menjauh dari kepala sang istri. Erin juga ikut memosisikan di tubuhnya untuk duduk dengan nyaman kembali, dan apa yang dilihat di depan adalah jalanan, seperti mereka baru saja terbebaskan akan sesuatu. "Apa kau ingat ketika kita berada di universitas, kau juga mengatakan hal yang sama? Aku mengajakmu pergi begitu jauh dari kelas hanya untuk membawamu ke satu tempat, dan sekarang aku juga akan melakukan hal yang sama."